Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Zaka Fadilah. Saya ingin menyampaikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya yang saya kerjakan. Yang saya melakukan praktik kerja lapangan di SDT Darul Maarif Islamic School 3 yang di divisi keuangan. Next. Pembahasan dari presentasi ini yang pertama ada profil perusahaan, kemudian struktur organisasi, bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala dan cara mengatasi pekerjaan, kesenjangan teori dan praktik, kemudian kontribusi praktikan, dan yang ke-8 ada kesimpulan. Next, profil perusahaan. Perusahaan ini atau sekolah ini bernama SDT Darul Maarif Islamic School 3 yang bertempat di Jalan Pule nomor 27 RT 2 RW 9 Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Bidang usaha tentu aja ini di sekolah di dalam bidang pendidikan. Sekolah ini berdiri pada tahun 2015, didirikan oleh Bapak Sudirman Abdul Ghani yang bekerja sama dengan pemilik bangunan Baitul Quran yang diketuai oleh Bapak Abdul Mujib. Kenapa ingin mendirikan sekolah? Karena mereka berdua memiliki background pendidikan dan sangat cinta kepada pendidikan. Makanya mereka ingin memanfaatkan gedung bangunan ini sebagai sarana pendidikan. Ya, next. Visi dan misi dari sekolah tersebut. Visinya membangun generasi muda Islam yang religius, berbudi pekerti luhur, kreatif, berprestasi, serta berwawasan global. Kemudian memiliki misi yang pertama mengembangkan kurikulum sekolah yang berwawasan Islam dan global, menerapkan perilaku dan akhlak terpuji, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, serta menantang kreativitas siswa, kemudian membangun budaya sekolah yang terbuka, saling menyayangi dan menghormati, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, kemudian membangun kerjasama dengan pihak orang tua siswa, instansi pemerintah, serta pihak-pihak lainnya. Next, ada struktur organisasi. Uh, yang pertama ada ketua yayasan, kemudian di bawahnya ada kepala sekolah, di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan di bawahnya lagi ada divisi keuangan, tata usaha atau operator sekolah, ada divisi sarana dan prasarana. Nah, kebetulan praktikan ditempatkan di divisi keuangan. Kemudian di bawahnya lagi ada PIC kurikulum Islamik, PIC kurikulum nasional, dan PIC kurikulum internasional. Kemudian di bawahnya lagi ada para guru yang mengajar. Kemudian next. Nah, bidang kerja yang dikerjakan oleh praktikan yang pertama ada input daily financial report, kedua ada merapikan arus kas di tahun 2021, ketiga ada rekapitulasi absensi guru dan karyawan, keempat ada penggunaan aplikasi sekolah, dan kelima ada support desain untuk sekolah. Next, pelaksanaan kerjanya, input daily financial report. Jadi praktikan waktu pertama kali diajarkan untuk melakukan input daily financial report. Prosesnya itu seperti tata usaha menerima pembayaran atau transaksi yang dilakukan oleh tata usaha yang dicatat di dalam buku itu. Tata usaha mencatat di dalam buku besar. Jadi setiap transaksi dicatat di buku terlebih dahulu, kemudian memberikan kwitansi pada pembayaran. Kemudian tata usaha atau operator sekolah itu memberikan buku buku kas tersebut kepada praktikan, dan kemudian praktikan menginputnya ke dalam Microsoft Excel untuk didata transaksi apa saja yang ada di hari tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada merapikan arus kas di tahun 2021. Jadi di arus kas 2021 di sekolah tersebut itu masih menggunakan buku kas besar yang akan dicatat secara manual menggunakan tangan. Jadi semua transaksi yang dilakukan di tahun 2021 itu menggunakan tulis tangan. Praktikan diberikan tugas untuk merapihkan data-data tersebut ke dalam Microsoft Excel secara rinci. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada rekapitulasi absensi guru dan karyawan. Praktikan mempelajari dan mempraktikan bagaimana cara merekapitulasi absensi guru dan karyawan. Praktikan diberikan akses untuk mengakses data fingerprint karyawan, kemudian diekspor ke dalam Excel dan kemudian melakukan rekapitulasi, meringkasnya menjadi ke dalam Microsoft Excel sebagai acuan untuk
memberikan gaji atau upah kepada guru dan karyawan yang menjadi acuan untuk ini pembagian gaji atau upah kepada guru dan karyawan. Kemudian yang keempat ada penggunaan aplikasi sekolah. Nah, ketika melakukan praktik kerja lapangan di sekolah SDT Darul Maarif Islamic School 3 ini, sekolah ini baru ingin menerapkan penggunaan aplikasi sekolah. Jadi ini kesempatan untuk praktikan untuk mempelajari aplikasi sekolah yang ingin digunakan. Praktikan mempelajari seluruh fitur-fitur yang ada di aplikasi keuangan sekolah, kemudian mempresentasikannya kepada karyawan divisi keuangan, pada karyawan tata usaha dan operator sekolah, bagaimana cara menggunakan aplikasi keuangan tersebut. Di aplikasi keuangan tersebut dapat menulis laporan keuangan, menginput transaksi harian, daily report, dan segalanya, dan semacamnya. Jadi nantinya aplikasi ini akan digunakan di depan tata usaha untuk melakukan berbagai transaksi pemasukan dan pengeluaran. Seperti itu. Kemudian next, nah praktikan jadi desain support di sekolah tersebut. Contoh seperti kayak mau ada suatu event atau ada beberapa postingan dari sekolah tersebut di Instagram, praktikan ikut serta dalam mendesainnya. Kemudian next, ada kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendalanya. Yang pertama ada kendala internal, tentang pengetahuan tentang keuangan sekolah. Nah, di praktikan itu waktu awal masuk itu masih bingung keuangan sekolah itu seperti apa. Nah, cara mengatasinya adalah eh, praktikan meningkatkan intensitas follow up. Jadi praktikan selalu bertanya kepada mentor atau kepada kepala divisi keuangan bagaimana sistem keuangan sekolah tersebut. Kemudian ada istilah dalam keuangan sekolah tuh yang praktikan tuh belum paham dan belum mengerti. Ada beberapa kode-kode yang tidak diberitahukan ke praktikan kalau praktikan tuh nggak nanya. Jadi praktikan melakukan follow up dan kemudian melakukan double check ke beberapa kode-kode yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kendala yang dihadapi secara eksternal. Yang pertama ada penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen data-data keuangan siswa itu masih menggunakan buku kas besar yang ditulis tangan. Maka dari itu untuk mengambil dokumen yang tadi itu yang tahun 2021 itu kadang tuh praktikan tuh agak susah untuk memintanya. Makanya kadang praktikan tuh harus berkonsultasi dengan atasan dulu untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian ada data SPP siswa. Nah, di sekolah ini tuh ada beberapa siswa yang memiliki keringanan dalam pembayaran SPP dan ada beberapa siswa yang berprestasi yang mendapatkan SPP itu secara setengah harga seperti itu. Nah, ketika ingin menginputnya ke dalam aplikasi sekolah atau ke dalam Microsoft Excel yang sebagai reportnya itu, praktikan awalnya agak kesulitan, tapi kemudian praktikan menggunakan kemampuan Microsoft Excel-nya seperti menggunakan beberapa rumus Excel seperti SUMIF untuk menyortir atau merapikan data-data siswa-siswa yang memiliki keringanan dan memiliki prestasi tersebut. Kemudian next, ada kesenjangan teori dan praktik. Untuk output financial accounting. Jadi ketika di kuliah, praktikan itu mempelajari laporan keuangan secara general, secara perusahaan secara general. Jadi untuk keuangan sekolah, praktikan itu tergolong baru untuk praktikan, sehingga praktikan harus mempelajarinya dari awal. Kemudian untuk laporan arus kas. Praktikan udah belajar tentang arus kas selama kuliah, tetapi ketika ketika melakukan praktik kerja lapangan di sekolah tersebut, praktikan agak bingung dengan sistem arus kasnya dan mempelajarinya lagi. Itu next. Kemudian ada kontribusi praktikan untuk sekolah. Yang pertama ada memperbaiki dan merapikan arus kas tahun 2021 yang tadinya dari bentuknya buku kas besar dan masih ditulis tangan, dan praktikan merapikannya ke dalam Microsoft Excel. Seperti itu, dan menginputnya ke dalam server sekolah. Kemudian ada menginput data siswa ke dalam aplikasi sekolah. Jadi praktikan itu menginput data dari siswa dari kelas 1 sampai kelas 6
ke dalam aplikasi sekolah dengan menggunakan rumus-rumus Excel yang udah dipelajari dan udah di sortir data siswanya di Microsoft Excel, jadi tinggal menginputnya ke dalam aplikasi sekolah. Kemudian membuat desain ijazah sementara. Jadi praktikan tuh kemarin karena sekolah ini belum lama berdiri, jadi eh, hmm, siswa itu kemarin baru meluluskan satu angkatan dan belum ada desain ijazah yang pas ijazah dari sekolah tersebut. Makanya praktikan tuh sempat membuatkan ijazah sementara untuk sekolah tersebut. Membuat desain ijazah sementara untuk sekolah tersebut. Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama itu perlu adanya arsip terkait arus kas. Jadi untuk penyimpanan arsip tersebut harus tersimpan dengan rapi dan berada di dalam satu komputer server dan yang bisa dan dapat diakses semua staf keuangan. Kemudian pentingnya bukti transaksi. Ketika mempraktikkan merapikan arus kas, itu ada beberapa bukti-bukti transaksi yang hilang dan itu agak menyulitkan untuk melakukan report. Kemudian yang ketiga ada pentingnya financial report. Tentu financial report penting karena untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan ini berjalan dan untuk membuat RAPBS atau prognosa di tahun berikutnya. Kemudian yang keempat ada pentingnya rekapitulasi absensi. Itu saja penting karena rekapitulasi absensi ini berhubungan dengan gaji atau upah guru dan karyawan. Kemudian pentingnya aplikasi keuangan sekolah. Nah, kenapa aplikasi keuangan sekolah ini sangat penting? Karena dengan menggunakan aplikasi keuangan sekolah tersebut, eh, di divisi keuangan atau di tata usaha itu sangat mudah untuk melakukan report, sangat mudah untuk melakukan laporan keuangan atau presentasi laporan keuangan karena di aplikasi tersebut tuh kayak udah tercatat langsung semuanya dan jika kita ingin melihat laporan keuangan tinggal mengikuti step by step dan nanti akan muncul file Excel laporan keuangan secara real time langsung. Seperti itu. Kemudian sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, ini praktik. Ini merupakan presentasi praktek kerja lapangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.